merasa bingung? Antrian yang panjang, petugas yang tampak sibuk, jadwal dokter yang molor, atau biaya yang terasa membingungkan. Banyak orang mengira semua itu hanya soal pelayanan medis. Padahal, masalah-masalah tersebut seringkali muncul karena sistem manajemen rumah sakit yang tidak berjalan optimal. Dan disinilah peran administrator rumah sakit menjadi sangat penting. Rumah sakit adalah organisasi yang kompleks. Bayangkan sebuah orkestra simfoni. Dokter adalah musisi utama yang memainkan melodi. Perawat menjadi harmoni yang membuat musik tetap hidup. Apoteker, tenaga laboratorium, radiografer semua adalah bagian dari orkestra tersebut. Namun, bayangkan jika tidak ada seorang dirigen. Musik akan terdengar berantakan, meskipun para musisi sudah berusaha sebaik mungkin. Administrator rumah sakit adalah dirigen itu. Mereka yang mengatur ritme, menyusun alur, dan memastikan semua komponen berjalan harmonis. Mungkin sebagian orang bertanya, kalau tidak menangani pasien, apa sebenarnya tugas administrator rumah sakit? Ada beberapa hal penting. Mengatur keuangan rumah sakit. Rumah sakit tidak bisa hanya mengandalkan biaya pasien. Administrator memastikan ada perencanaan keuangan, laporan, transparan, sampai strategi, agar rumah sakit tidak bangkrut. Misalnya, bagaimana mengatur klaim BPJS yang jumlahnya ribuan setiap bulan. Mengelola sumber daya manusia. Dokter dan perawat memang fokus di pelayanan. Tapi siapa yang mengatur jadwal kerja mereka? Administrator memastikan tenaga medis tidak kelelahan. Ada sistem shift yang adil, serta pelatihan berkelanjutan. Mengembangkan teknologi dan sistem informasi. Contohnya, rekam medis elektronik, administrator yang bekerja sama dengan tim IT, memastikan data pasien tersimpan aman, mudah dicari, dan bisa terintegrasi dengan sistem nasional. Menjamin mutu dan keselamatan pasien. Administrator terlibat dalam penyusunan standar pelayanan, audit mutu, hingga evaluasi kepuasan pasien. Semua ini dilakukan agar pasien tidak hanya sembuh, tapi juga merasa aman dan nyaman. Menurut laporan WHO, hampir setengah masalah di rumah sakit bukan berasal dari medis, melainkan dari manajemen. Artinya, meskipun dokter dan perawat sudah berjuang maksimal, tanpa dukungan administrasi yang baik, pelayanan tetap bisa kacau. Contoh sederhana, jika sistem antrian tidak diatur, pasien bisa menunggu berjam-jam. Kalau keuangan tidak transparan, rumah sakit bisa mengalami kerugian besar. Dan kalau data pasien tidak dikelola dengan baik, bisa terjadi kesalahan diagnosis atau keterlambatan tindakan. Bayangkan, rumah sakit seperti sebuah kapal besar. Dokter dan perawat adalah awak kapal yang menggerakkan mesin, layar, dan kemudi. Tapi tanpa nakhoda dan kru administrasi yang mengatur arah, kapal bisa kehilangan tujuan. Rumah sakit bisa terlihat megah dari luar, tetapi tanpa administrator, kapal itu mudah karam. Mengapa ini relevan bagi kita? Mungkin kita bukan tenaga medis, namun kita semua, cepat atau lambat, akan berhubungan dengan rumah sakit sebagai pasien, keluarga pasien, atau bahkan pengelola kesehatan. Memahami pentingnya administrator membuat kita sadar bahwa kesehatan bukan hanya soal obat atau operasi, tapi juga soal sistem yang bekerja di belakang layar. Ketika administrator bekerja dengan baik, hasilnya nyata, pelayanan lebih cepat, biaya lebih transparan, tenaga medis lebih fokus pada pasien, dan pasien pun merasa lebih dihargai. Jadi, mengapa rumah sakit butuh administrator? Karena kesehatan tidak hanya tentang menyembuhkan penyakit, tetapi juga tentang menciptakan sistem yang rapi, efisien, dan berorientasi pada manusia. Rumah sakit adalah sebuah ekosistem besar. Tanpa administrator, ekosistem ini mudah goyah. Tapi dengan administrator yang kompeten, rumah sakit bisa menjadi tempat yang benar-benar menolong, bukan tempat yang menakutkan. Pada akhirnya, administrator rumah sakit adalah bagian penting yang sering tidak terlihat, tapi hasil kerjanya bisa langsung kita rasakan. Sekarang pertanyaannya untuk Anda. Menurut Anda, apa yang paling penting agar rumah sakit bisa memberikan pelayanan terbaik? Apakah soal kecepatan layanan, transparansi biaya, teknologi yang canggih,
Atau justru cara rumah sakit memperlakukan pasien? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Siapa tahu, dari diskusi ini kita bisa sama-sama belajar dan memberi masukan berharga untuk dunia kesehatan di Indonesia.